Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini. Saya akan menjelaskan tentang bai'ul wafa'i. Bismillahirrahmanirrahim. Qararun ay hada qararun, keputusan. Rokmu sab'a wasitin wa arba'a wa sab'a. Nomor 67 garis miring 4 garis miring 7. Bisya'ni bai'il wafa'i, tentang masalah jual beli tempo. Ba'da itla'ihi, setelah majelis sidang menelaah alal buhusi, atas sejumlah kajian al-waridati yang sampai ilal majma'i, kepada lembaga fikih ini, bikhususi maudu'i, terkait dengan tema bai'ul wafa'i, jual beli tempo. Wa istima'ihi, dan setelah sidang mendengar, ilal munaqasyati, ada beberapa diskusi allati darat, yang telah berlangsung haula bai'ul wafa'i, seputar jual beli tempo. Wa haqiqatuhu, substansi dari jual beli tempo ini adalah bai'ul mali, jual beli komoditas, bisyarti ambai'ah, dengan syarat bahwa penjual mata kapanpun roda, dapat mengembalikan as-samani, harga dari barang yang dijual. Yarudu, maka akan mengembalikan al-mushtari, pihak pembeli, ilaihi, pada penjual, al-mabi'a, barang tersebut. Nah, jual beli tempo ini adalah merupakan salah satu bentuk dari akad. Nah, jual beli tempo ini biasanya dijadikan solusi untuk orang-orang yang khawatir jika pihak yang menghutang tidak dapat mengembalikan uang yang dipinjamnya. Atas dasar tersebut, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau kemungkinan buruk yang terjadi, maka dilakukan solusi atau upaya dengan melakukan bai'ul wafa'i, atau jual beli tempo. Dengan kata lain, jual beli tempo ini juga disebut sebagai kontrak jaminan. Yang mana kontrak jaminan itu ada orang yang meminjam uang, tetapi pihak yang meminjamkan uang tersebut, untuk memastikan uang tersebut dapat kembali, maka dengan cara peminjam uang tersebut memberikan jaminan kepada orang yang dipinjam uangnya tersebut. Hanya saja diakadkan sebagai jual beli. Kemudian contohnya, si A ingin meminjam uang kepada si B. Namun si B tidak serta-merta atau tidak secara cuma-cuma memberikan pinjaman kepada si A. Si B ini membeli barang yang dimiliki oleh si A untuk dijadikan jaminan, sehingga kemudian barang itu dijadikan jaminan atas hutang tersebut yang diberikan si B kepada si A. Dalam jual beli itu disyaratkan pada tempo tertentu. Bila kemudian orang yang berhutang telah mampu untuk mengembalikan nilai atau harga dari barang itu, maka orang yang memberi hutang tersebut, bersedia mengembalikan barang yang dijadikan jaminan tadi. Kemudian dengan kata lain, jual beli ini adalah jual beli bersyarat. Hukum yang semacam ini akan dibahas dalam ketentuan fatwa sebagai berikut. Yang pertama, qarara, memutuskan, an haqiqata hadal bai'i, sesungguhnya substansi jual beli ini, qardun, adalah bentuk pinjaman hutang, jarra, yang menarik, naf'an, pada sebuah kemanfaatan, fahuwa, maka jual beli ini, tuhayilu, adalah bentuk rekayasa, alar riba, atas riba. Wa ba'da sihatihi, dan terhadap ketidakabsahan akad ini, qala jumhur ulama berpendapat. Nah, jumhur ulama berpendapat jual beli tempo ini merupakan akad jual
beli sebagai bentuk hilah atas hutang piutang yang syarat dengan riba. Nah, jumhur ulama berpendapat bahwa transaksi akad yang seperti ini itu tidak diperbolehkan atau tidak sah. Kemudian yang kedua, Yaro berpendapat al-majma'u, lembaga fikih ini, ayyabqa, bahwa tetap hadal aqdu, akan penjualan ini ghairu jaizin, dengan status tidak diperbolehkan syar'an, secara syarat. Nah, majma' fikih juga mempunyai pendapat yang sama dengan jumhur ulama. Jadi majma' fikih ini juga tidak memperbolehkan jual beli tempo, karena jual beli yang semacam ini tidak diperbolehkan oleh syara'. Kemudian sesungguhnya jual beli bai'ul wafa'i ini lahir dari mazhab Hanafi, yang mana ada juga beberapa padanan yang menyerupai bai'ul wafa ini. Yang pertama itu menurut Hanafi, yaitu bai'ul wafa menurut Hanafi. Kemudian ada bai'ul uhda menurut Syafi'i. Kemudian ada bai'ul amanah menurut Hambali. Ada juga bai'ul sunya menurut Maliki. Dan keempat istilah ini sesungguhnya sama, hanya saja istilahnya yang berbeda. Menurut Hambali, Maliki, dan Hanafi, jual beli yang semacam ini dilarang karena seperti rohen yang fasid. Karena dalam jual beli ini substansinya itu rohen, yang mensyaratkan bahwa murtahin memiliki hak yang luas untuk memanfaatkan barang gadainya tersebut. Kemudian madhab Syafi'i berpendapat bahwa bai'ul uhdah ini boleh selama pemanfaatan marhun oleh murtahin itu tidak disyaratkan dalam akad tersebut. Tetapi sebaliknya, jika disyaratkan atau di dalamnya terdapat klausul bahwa pembeli itu punya hak untuk memanfaatkan marhun, maka syarat itu adalah syarat yang fasid. Wallahu a'lam.